Rocky Gerung itu seperti Rocky goreng. Ini definisinya apa? Liar sekali nih bahasa ini. Goreng ini liar sekali. Dia menggoreng kata-kata dan kata-kata itu panas dan kita menelannya. Tapi nggak tahu apa. Gimana apa? Kata-kata satu katanya apa nih tentang beliau nih? Leimena. Leimena. Apa hubungannya apa? Kenapa? Ya dia setia saja kepada Megawati seperti Leimena setia kepada Soekarno. Keren banget bro, bener juga. Iya bener. Gue sekarang bingung mau nimpalinnya apa setelah ini. Udah dicuri. Tapi baru kepikiran juga. Iya bener. Iya. Leimena. Ingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma, cukup yang ringan-ringan saja. Ini terakhir Opa, segmen terakhir kita ada games. Games apa nih? Jadi Opa nanti Sudah selesai. ini yang Atau berita apa sudah. mau bahas Jokowi lagi nggak apa-apa? Jangan bang, ya Allah. Kita masih UMKM ini bang. Kalau apa enak kita enggak, aduh. Tapi nggak apa-apa. Intinya apapun kritik itu ya harusnya diterima dan didengarkan dan kalau bisa dieksekusi kalau memang sangat memungkinkan. Di Indonesia sebenarnya secara budaya kita punya kritik yang ada di dalam menu sebenarnya. Pernah ke rumah makan Padang? Pernah makan rendang? Pernah apa? Rendang kalau tidak pedas itu tidak layak menjadi rendang. Oh iya. Nah, rendang sebagai makanan adat orang Minang harus pedas. Oke. Nah, karena pedas itu simbol alim ulama. Oke. Nah, semua kata-kata yang muncul dari alim ulama itu kan fungsi-fungsi kenabian. Nabi-nabi selalu berkata keras, tetapi itu menghidupkan. Kekuasaan yang menghidupkan. Asik. Persekutuan yang menghidupkan. Rendang kalau tidak pedas itu tidak layak menjadi rendang. Oke. Berarti kalau kritik gak pedas? Itu bukan kritik, Itu apa doa? Oh doa juga pedas bro. Kadang juga kan memohon bang. itu puja-puji. Iya tuh. Doa kan memohon. Oke, next bahaya kali. Jadi kita ada games Opa. Gamesnya nanti kita memberikan reaksi pada gambar-gambar yang ditampilkan di VT kita. Ini gambarnya ini apa nih? Peristiwa kah? Aku juga nggak tahu bang. Oh nggak tahu ya. Kayaknya sosok ya. Kayaknya sosok. Oke. Tokoh Orang gitu. ya tokoh. Oke. Jadi sudah disiapkan oleh tim kreatif. Oke, mari kita nanti Opa duluan yang kasih reaksi. Kasih komentar satu kata dulu. Ini tentang apa? Tentang tokoh. Peristiwa. Jadi ada satu orang Opa. Nanti Opa sebutkan satu kata. Satu kata. Oke. Tentang orang satu kata aja. Nah ini horor. Untuk menggambarkan. Ini yang kita suka. Ini mengerikan. Oke, silakan. Mana VT-nya? Kejutan. Aku aja kaget. Aduh. Boleh lebih dari satu kata? Satu kata dulu baru nanti dijelaskan. Oke. Menggambarkan beliau satu kata. Jangan. Iya atau Kabel telanjang. Itu dua kata. Dua kata. kabel Karena telanjang. itu satu frasa. Oke, satu Tidak frasa. bisa dipisahkan. Nah, Apa nih istilah apa tuh Pak? kabel telanjang itu kan gampang korslet. Iya bahaya bang. Bahaya itu kalau kena Sekali tangan. sentuh ya. Iya. Kabel kosret. Ya. Oke, ini beliau ini harus kita jelaskan. Pak Murad ini adalah seorang yang aneh. Seperti Jokowi yang aneh. Seperti Presiden Amerika yang kemarin. Ini siapa? Sebelum Joe Biden ya? Sebelum Joe Biden. Siapa? Obama. Oh, Bukan. Trump. Trump. Donald Trump. Donald Trump juga aneh kan. Cara penampilan Jokowi juga penampilan kan tidak lazim. Sebagai seorang penguasa gitu ya. Ya, beliau juga tidak lazim di Maluku. Anomali begitu ya. Anomali. Oh. Nah, tetapi mereka dipilih oleh rakyat. Hmm. Ternyata publik suka tipe-tipe begitu. Nah, Pak Murad ini adalah seseorang yang sangat spontan. Apa yang dia tidak suka dia bilang dengan gaya jalanan. Dengan selnya, dengan gaya dia, kelugasannya beliau lah ya, Karakter karakternya dia. Dan publik masih membayangkan yang normal-normal itu, yang santun, yang sastrawi, yang pilih-pilih kata. Nah, Yeah. Gubernur yang ini tidak pilih kata.
Langsung aja. Apa saja yang dia mau bilang secara langsung. Termasuk kata-kata makian. Astaga. Gitu. Nah, kita aja yang tidak siap Menerima itu. Ya, karena kita masih mempertimbangkan macam-macam lah. Ada etika, moral, ada hukum. Ya. Mana benar, tidak benar, mana boleh, tidak boleh, mana layak dan tidak layak, pantas, tidak pantas. Kita ada di ranah itu kan. Iya, iya. Gitu. Oh, berarti masyarakat belum siap tuh dengan Masyarakat tidak siap menerima gubernurnya seseorang yang sangat spontan. Ya yang karakter yang lugas begini ya. gitu. Nah, saya kira beliau cukup manusiawi. Beliau juga punya cinta, beliau juga punya karya-karya personal yang baik, positif ada. Nah, cuma beberapa kali penampilan publik ada kata-kata mutiara yang keluar dan orang tidak siap menerima itu. Bahasa inilah ya, bahasa tongkrongan gitu ya. Ya, seperti ayah-ayah yang di satu kampung, di sebuah gang misalnya, oh ayah yang ini begini, ayah yang sana agak temperamen gitu kan. Kita bisa lihat tipe-tipe. Nah, wajar manusiawi dong. Kan ada juga banyak kan. Tercipta. Iya. Banyak lah. Orang-orang namanya orang-orang kan juga. Kalau aku nggak terlalu mengenali dalam beliau, tapi saya hanya tahu beliau backgroundnya. Nah, beliau kabel telanjang di ruang publik. Nah, kita semua rata-rata kabel telanjang juga, cuma di ruang privat. Ya, ruang privat. Siap. Iya kan? Oke, next. Lu dulu. Aku polisi. Beliau kan itu fakta. Jangan fakta dong. oh harus bayangan ya. Serdadu. Serdadu ya. Apa? Aduh, aku bingung. Kalau aku nih video yang viral tuh yang maki dulu. Hah? Sempat ada video viral beliau memaki. Ada ya. Yang di jalan gitu. Pas presiden datang kalau nggak salah. Beliau mau membereskan keadaan di bawah. Kalau aku bilang keras lah beliau nih. Keras. 11-12 sama ini gubernur NTT. Mirip lah ya. Mungkin aku mikir gini Opa. Ini jangan memang mereka mungkin di sana nakal-nakal juga kan. Jadi harus pakai cara itu gitu. Iya. Sampai stres. Bisa saja. Orang Pak Gub Sumatera Utara juga kan kadang-kadang keras juga tuh beliau itu. Ya. Selain mungkin background kan tentara kan beliau kan. Iya, tapi memang kadang-kadang kita di sana juga nakal-nakal sih. Kita harus akui juga lah. Bandel-bandel juga. Bandel-bandel juga kadang-kadang gitu. Oke. Jadi ya wajar lah. Maksudnya ya tapi ya mungkin untuk derajat-derajat tertentu ya ada yang bisa ditolerir, ada yang mungkin bisa bikin sakit hati gitu kan. Ya itulah khasanah karakter pemimpin kita. Iya, masa pemimpin baik-baik terus ya nggak seru lah. Santuy. harus agak-agak apa ya? Harus agak yang kontroversi. Nah, ini misalnya, ini kan soal pilihan kata, cara mengemas. Kan biasa orang saling memaki, anjing. Kemudian dikasih halus, anjrit. Kemudian di terakhir, anjay. Anjay. Pilih yang mana? Itu yang langsung apa yang lebih perhalus apa yang lebih modern Kalau gitu. kita di Malang tuh kan yang paling kasar kan jancuk. Cok Terus cuk. Terus apa kayak janji gitu ya. Janji. Oke, next. Biasalah kita makin. Waduh. Silakan Opa. Pendeta. Oh iya. Pendeta untuk seluruh hidupnya, bahkan sejak masih muda sudah pendeta. Ya. Sejak SMA sudah pendeta. Beliau dulu STT ya. Dari Sekolah Tinggi Teologi di Ambon. Saya kenal beliau secara pribadi. Meskipun tidak ditabiskan juga, misalnya tidak pernah ditabiskan, beliau sudah pendeta dari kecil. Oh, ini sarjana teologi beliau ya? Iya. Oh. Febri Tetelepta ini datang dari Saparua. Oke. Lingkaran keluarganya, cari pendeta Tetelepta dari yang sudah almarhum sampai yang senior sudah pensiun sampai yang masih beraktif. Pendeta Tetelepta terlalu banyak. Dan Febri tumbuh di tengah-tengah keluarga. Emang DNA pendeta berarti, keluarga pendeta beliau. Biasa. Hmm. Jadi kalau dia jadi politisi, dia tetap pendeta, dia jadi gubernur, dia tetap pendeta. Setidak-tidaknya untuk beta. Oh, oke. Maksudnya pendetanya apa gubernurnya nih? Abang. Kalau aku nih beliau nih apa ya?
Aku nggak pernah interaksi juga sih sama beliau ini, cuman tahu aja. Oke. Dengar berita, dengar cerita. Iya, apa ya? Apa ya? Abang lah, saya nanya aku. Ya, saya nggak kenal sih. Oh, nggak kenal. Jadi nggak bisa kasih ini. Maksudnya nggak, cuman tahu aja. Cuma tahu bahwa beliau nama ini senior gitu ya. Ya, di Kalau KSP. Gitu. Oke, kalau aku ketua. Soalnya 2 periode beliau. Oh iya? Di mana? Ketum PNPS kan. Oh, 2 periode ketua. Oke, next. Wus. Ini nanti jelas nggak ya di ini ya? Oke. Wah, ini juga nih. Silakan apa? Serdadu. Pakai kata gue tadi. Saya kenal beliau dari jauh. Dari jauh. Karena kami tidak satu sekolah. Oke. Usia juga kurang lebih sama ya? Kayaknya saya lebih tua 1 tahun. Oh iya. Karena saya lulus 83, beliau lulus 84 di SMA. Oh. Beliau berasal dari pulau kecil namanya Duroa. Duroa artinya dulah laut. Apa itu apa dulu? Nama pulau. Nama pulau Dora. Nah, mereka pulau itu, kampung itulah pemilik Bair, Pulau Bair. Oh iya iya. Yang indah itu. Nah, keluarga besarnya adalah keluarga kami dari kampung kami. Kami terikat secara adat budaya di sana. Masih satu ini nih, satu apa istilahnya? Garis. Satu gandong apa? Bukan gandong, bukan. Bela gandong. Bela gandong. Dalam istilah lain ikatan. Beda-beda istilah ya. Oh, beda istilah. Mereka dan kami dan beberapa kampung itu terikat dalam persaudaraan orang-orang Kei. Oke. Oh. Nah, katanya beliau mau jadi gubernur. Ini kayak tiga-tiga tadi mau jadi gubernur semua. Iya. Tiga-tiganya kan calon gup yang sudah dibicarakan. Iya, beredar lah namanya. Sudah beredar. Ya. Beredar lah. Tapi beliau tadi satu kata serdadu. Ya, serdadu kali ini satu kata. Oke, satu katanya serdadu. Tapi kalau mau ditambah-tambah. Iya. Tambah aja apa nggak apa-apa. Bebas. Kita merdeka soal penambahan. Kalau beliau mau jadi gubernur, mestinya beliau ada di mana-mana. Saya kira beliau dalam kedinasan hari ini, beliau belum ada di mana-mana. Oh. Masih terikat dinas juga mungkin. Ya, terikat dinas. Karena belum pensiun kayaknya. Menuju atau udah kayak? Pensiun di militer sudah. Oh sudah ya? Oh tapi dia kan di pemerintahan sekarang kan? Kementerian masih di pemerintahan tuh. Oh iya. Kementerian kalau nggak salah. Di apa begitu? Deputi atau apa atau apa? Gitu. Beliau. Kalau saya perbatasan itu. Kalau saya K. Rahawarin itu sangat identik dengan K gitu. Jadi saya nggak tahu bahasa lain apa, kata lain apa. Jadi hanya saya yang tangkap ketika dengar Jeffrey Rahawarin K. Gue nih. Ya lu lah bang, siapa lagi? Masa kita tanya itu Bang Febri Tete Lepta lagi. Ya lu lah. Kalau gue hijau aja lah. Pakaian hijau. Loreng itu bang. Kan hijau. Berarti kalau hijau dingin. Ada enggak, kalau Pungku dulu bilang tentara tuh pakaian hijau katanya. Jangan-jangan kawan abang yang bilang gitu. Enggak, Pungku. Hijau coklat. Hijau coklat merah apalagi. Tapi beliau ini salah satu putra Maluku yang enggak, dulu pernah ada George Toisuta yang bintang 4 kan? Oh, sempat ada jenderal juga. Ya, jenderal George Toisuta. K1 dulu beliau. Ini beliau nih sekarang bintang 3 apa ya? Bintang 3 beliau. Terakhir kalau saya nggak salah beliau ini koordinator di timur, yang TNI bagian timur. Oh, ini bintang 3-nya di situ kalau nggak salah. Apa? Kor apa gitu? Kor Wilhan itulah pertahanan lah pokoknya, koordinasi beberapa kodam. Yang beberapa kodam itu ya benar-benar. Oke, ada lagi? Masih ada. Oh, ini sastrawan juga nggak nih? Termasuk.
termasuk sastra. Kalau apa nih sastra juga, apalagi beberapa diksi-diksi yang digunakan itu kan bayangan fakta. Dungu itu bukan bodoh. Iya, bayangan fakta. Oke, gimana Opa? Beliau. Rocky Gerung itu seperti Rocky goreng. Ini definisinya apa? Liar sekali nih bahasa ini. Goreng ini liar sekali. Dia menggoreng kata-kata dan kata-kata itu panas dan kita menelannya. Dan kita menelan panas-panas juga ya. Iya. Jadi gak siap. Gagap jadinya. Ada yang bagus, tapi misalnya ada yang tidak pantas sebenarnya. Apa yang menyebut Jokowi apa? Bajingan dungu. Bajingan dungu. Bukan, bajingan tolol apa? Ya sudahlah. Adalah bajingannya pokoknya. Bajingan lah. Bajingan itu apa? Bajing itu apa? Bajing hewan. Ya, bajing. Nah, dalam kultur Indonesia tidak pernah kita menyebut orang tua kita sebagai binatang. Tidak ada. Iya. Itu tidak pantas diucapkan di depan umum. Bukan cara Indonesia itu. Iya kan? Betul. Nah, tapi saya suka beberapa hal yang logis dari beliau. Cuma juga tidak pantas di depan publik. Kalau bilang kitab-kitab suci itu adalah fiksi. Menurut saya itu sangat benar. Tapi tidak pantas disampaikan di depan umum karena dikonsumsi juga oleh anak-anak yang sedang tumbuh imannya. Anak-anak meragukan kitab suci, tidak percaya kepada kitab suci, padahal semua agama mengatakan percaya kepada kitab-kitab Tuhan. Benar. Nah, Rocky mengganggu iman anak-anak yang sedang tumbuh. Gitu. Berbahaya meskipun memang kata-kata itu. Apa yang dia bilang itu benar. Oh, ada yang lebih berat kalau dibaca di kampus-kampus teologi, pembahasan lebih dari itu. Nah, tapi itu makanan berat, tidak bisa dikasih ke semua orang makan, gitu. Yang sakit, yang masih bayi tidak boleh makan. Asam lambungnya ya. Jangan makan makanan Rocky. Gitu. Naik asam lambung dan diare apa segala macam. Bagaimana caranya dia menjelaskan? Tetapi ingat ini ruang publik. Tidak semua hal boleh kita bicara di depan umum. Ada pertanggungjawaban dari setiap ucapan gitu ya. Jadi harus dikemas dengan baik. Yang dia bilang itu benar. Iya. Tapi tidak pantas untuk semua orang. Kalau kitab suci, dibilangnya kitab suci itu fiksi. Fiksi. Tapi ya kita percaya. Terus Rocky mau apa? Apa sih? Ya udah lo komentar lo apa? Nah, itu mengganggu iman anak-anak sekolah minggu. Iya. Mengganggu anak-anak yang baru belajar mengaji. Benar. Lu dulu deh. Gua jomblo. Karena ada pacarnya bro. Enggak, bukan pacar ya. Orang gak berani itu juga di publik kok. Udah kemarin pas konsernya Dewa. Ya kan bisa aja gak pacar. Bisa aja cuma cem-ceman. Pacar palsu. Bisa aja. Pemeran pengganti. Ya pemeran pengganti. Kalau gua bilang jomblo. Oh, kenapa? Ya sampai sekarang. Itu fakta. Bayangan fakta dong. Rusak banget tadi. Tadi aja dia gak menjawab ya kan. Rusak kali memang apa lah ya. Bayangan fakta dong. Sosialis. Kok bisa sosialis? Ini menurutku apa yang dia lagi dendangkan di publik. Ini cara-cara orang-orang PSI dulu. Partai Sosialis dulu itu agak keras kan dalam mengkritik. Oh ya kontra ya maksudnya di tengah polemik apakah cara itu benar dan salah. Tapi maksudku bahwa kemudian ada cara-cara itu pernah dilakukan oleh para tokoh-tokoh PSI dulu. Ya seperti Sultan Syahrir, bahkan Sultan Syahrir di penjara dan bahkan dia meninggal dalam kondisi tapol kan gitu. Aku itu sosialis. Lu sekarang mampus lu. Kalau gue bilangnya nih beliau ini apa ya? Kontroversial aja lah. Fakta itu ya. Flamboyan dah. Kita gak ada yang protes apa ya. Dia sendiri gak pede. Flamboyan gue. Oke, flamboyan. Kenapa flamboyan? Emang beliau gaya flamboyan di apa? Tapi heran ya Opa. Banyak banget ini cewek-cewek pada ngefans sama beliau ini.
Dianggapnya gitu. pemberani. Apa? Si jantan dan pemberani. rusak. Tapi ini kayak gak ada takutnya ya. Macam gak ada takutnya loh aku tengok. Iya. Tapi maksudnya kita mungkin bertanya-tanya apakah itu sebuah maksudnya apa yang di belakang dia, apa yang kemudian membuat rasa takutnya itu tidak ada. Kan itu menjadi sebuah pertanyaan karena apa ya, manusia itu ya semua manusia punya rasa takut lah. Walaupun semuanya punya dimensi rasa takut dimanapun. Ya ada orang takut ketinggian, takut orang tua, takut pacar, takut istri kan, takut anak. Tapi yang kemarin yang takut tentara, takut polisi. Kok takut sama polisi? Polisi kan sahabat masyarakat. Mengayomi dan melindungi masyarakat. TNI juga kuat bersama rakyat. Iya, apa yang takut kalau gitu? Gak takut. Iya, tapi ada yang takut. Ada yang takut. Bukan aku yang takut. Ada yang takut, tapi gak tahu siapa. Tapi Rocky Gerung ini memang kayaknya kalau gak ada dia gak rame aja sih. No Rocky no party. No Rocky no party, betul. Justru yang kayak begini ini penting juga nih apa nih buat demokrasi di Indonesia nih kan. Sebagai bumbu-bumbu nih kan. Jangan ada asam pahit sedikit ya kan. Iya, asam pedas. Pedas ya tadi Opa bilang. Terus ada panas-panas gitu. Ibarat membangun tadi. Kadang-kadang kita butuh kendaraan berat. Untuk membongkar, memecahkan batu. Menggali lubang. Butuh kendaraan berat. Iya. Butuh Rocky dan orang-orang keras yang kritik tajam. Nah, tetapi jangan hadir ketika finishing. Bangunan sudah selesai dan bagus, jangan kasih masuk traktor di situ. Jangan kasih masuk bulldozer sih. Iya benar juga. Harus sesuai fungsi pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, keadaan yang benar. Ya. Perumpamaannya gampang dalam. Gak bikin gampang dicerna. Tapi agak menarik kok Pak, karena bagiku hari ini semua pengkritik pemerintah itu kena serang. Sudah kena serang, Cak Nun salah satunya. Yang bicara soal Firaun. Ya siapa suruh ada undang-undang ITE. Dulu kan masyarakat sudah kasih suara, undang-undang ini untuk siapa. Ternyata ini untuk melindungi koruptor, melindungi orang-orang yang mengurus negara secara tidak benar. Iya benar. Gitu. Jadi Rocky juga salah satu kalau Rocky itu berkali-kali diserang sih, mau dipenjarakan berkali-kali. Tapi maksudku pada akhirnya para pengkritik ini ya tidak digunakan kekuatan-kekuatan aparat ya, tapi kekuatan-kekuatan massa yang kemudian bahkan saya nggak terimanya kemarin ada orang mendemo dia. Maksudnya bagi saya kenapa sih kalau mau dihukum ya silakan, tapi jangan mendemo siapa? Rocky Gerung. Ada 5 orang, 10 orang mereka. Bahkan kalau nggak ditangkap mereka mengancam untuk bertindak sendiri. Itu kan bahaya. Bagi saya. Ya Rocky kan menggunakan kata-kata. Ya. Kata-kata hanya bisa dilawan dengan kata-kata. Iya, tapi bukan dengan fisik karena ada ancaman itu kan. Ya. Itu yang kemudian saya kurang terima. Janganlah fisik. Kalau tidak senang ya lapor polisi. Argumentasikan kalau memang kau nggak terima dengan apa yang disampaikan. Ada hukum yang kemudian kita punya junjungan satu sama lain kan begitu. Itu sih kalau aku. Apapun yang dia lakukan beliau, orang banyak setuju dan tidak setuju, itu di luar pada itu maksud saya. Cara menanggapinya kemarin agak sedikit berlebihan. Seakan-akan membuat bahwa beliau ini adalah vis-a-visnya Jokowi. Kan enggak juga. Enggak. Ya beliau ini salah satu yang menyusun itu nawacita. Betul. Ya. Bukan begitu cara penempatannya gitu maksud saya. Kalau Jokowi dikritik-kritik saya kira itu baik. Daripada Jokowi dipuja-puja dan akhirnya mabuk dan lupa. Lupa dengan kita. Lebih baik dikritik seperti itu. Makanya kemarin itu yang saya kurang terima itu hanya itu. Karena ada sampai ancam fisik. Bagi saya seluruh masyarakat Indonesia berhak hidup di negara ini. Kita semua punya saham di sini. Siapapun tidak boleh mengganggu hak itu gitu. Iya. Asalkan kita tidak melanggar hukum. Kalau melanggar hukum ya silakan kita dihukum dengan sesuai mekanisme undang-undang yang berlaku. Oke. Kalau saya itu. Bang Rocky jangan berhenti karena no Rocky no party. Party will cannot be end lah. It's too soon kalau end sekarang tuh harus nanti. Masih malam nih belum pagi. Jadi Rocky Gerung harus tetap jadi Rocky Goreng. Asal jangan jadi Rocky Garong. Mantap betul. Mantap. Oke, next. Alia. Kalau silakan Bang. Silakan Opa. PDIP.
Hasto. Sekjen. Dia sastrawan juga nih. Gila pidatokannya bagus. Pidatonya bagus maksudnya. Bukan sama. Kayaknya ngerti deh. Bisa nulis deh dia kayaknya. Tapi gak tahu apa. Gimana kata-kata satu katanya apa nih tentang beliau nih? Leimena. Apa hubungannya apa? Jadi setia saja kepada Megawati seperti Leimena setia kepada Soekarno. Keren banget, bro. Bener juga. Iya bener. Gue sekarang bingung mau nimpalinnya apa setelah ini. Udah dicuri. Tapi baru kepikiran juga. Iya bener. Iya. Leimena itu salah satu menteri paling setia dengan Soekarno. Apapun yang terjadi. Jadi, dan dia yang paling bisa bikin tenang Soekarno loh. Iya. Setiap Soekarno katanya gundah gelisah dengan komunis, dengan sosialis, dengan apa partai-partai saat itu, partai kelompok Islam segala macam. Dia selalu curhatnya dengan Johannes Leimena, dokter. Iya. Dan katanya yang paling fenomenal itu begini. Waktu pas PKI, peristiwa yang paling fenomenal itu katanya begini. Waktu pas PKI itu ngomporin Bung Karno untuk membubarkan Masyumi dan HMI. Beliau marah ya. Terus Leimena agak keras sedikit, dia bilang, jangan Bung, itu tidak demokratis. Asik. Jangan Bung, itu tidak demokratis. Oke, Leimena. Abang sekarang. Jadi HMI harus terima kasih sama Leimena ya. Harus tahu kalian sejarah-sejarah itu tuh anak-anak HMI ini. Abang sekarang. Pak Hasto ini. De Brito. Apa De Brito? Alumni De Brito. SMA itu Bang, ya Allah. Beliau ini banteng. Beneran banteng nih beliau. Karena benar-benar tegak lurus dalam barisan. Karena kalau nggak bisa baris namanya celeng. Yang boleh baris itu banteng. Kalau yang bisa baris cuma banteng. Selebihnya celeng. Yang nggak baris, yang nggak bisa baris dalam barisan celeng. Berarti Budiman? Mampus kau bang. Budiman itu enggak. Budiman itu banteng yang tersesat aja. Kan biasa kan ada satu banteng biasanya tersesat dari rombongan. Tapi hati-hati Pak Budiman, itu yang kayak gitu biasanya singa langsung terkam itu. Udah mau terjebak tadi. itu Hairil Anwar bilang binatang jalang yang terbuang dari kumpulan. Itu Hairil Anwar yang bilang ya. Kami cuma ngutip. Atau jangan-jangan dia mengenapi apa yang dia sampaikan oleh Hairil Anwar itu apa? Bisa jadi. Oke. Tapi seru ya. Seru. Ya, itulah. Yang bisa teratur dalam barisan adalah banteng. Bersatulah Korea. Tapi semut juga dalam barisan. Siapa? Semut. Iya juga. Semut, bebek. Bebek. Cuman kalau banteng itu memang gak perlu ada itu pun dia satu kumpulan terus. Ikan tongkol pun bang barisan ikan tongkol. Tapi kan gak seru kalau tongkol-tongkol Indonesia bersatulah dalam barisan, rapatkan barisan, gak mungkin. Banteng dong seru. Kan ikan tongkol juga baris ya. Rapi banget ya nangkapnya. Oke, kalau aku. Kau belum nih. Iya. Hasto. Sapu tangan. Apa? Sapu tangan. Dia bersih. Enggak, jadi beliau ini Pak Opa. Jadi dulu aku kan pernah beberapa kali ikut ketika dia pidato. Di dalam dia pidato itu lama sekali dan selalu sapu tangan. Selalu setia dengan sapu tangannya gitu. Dan enggak pernah pakai tisu. Selalu sapu tangan. Walaupun aku kurang memahami apa makna di balik itu ya. Ya kan dulu orang pakai sapu tangan adalah orang-orang ningrat kan. Iya. Rakyat kan enggak pakai sapu tangan. Rakyat bilah tangan di baju. Nah. Di mana? Oh iya gini. Kalau gini beda Bang, beda kasus. Sapu tangan. Beliau ini selalu pakai sapu tangan dalam berpidato. Bahkan saya pernah lihat pidato 4 jam. 4 jam? Enggak berhenti. Berhentinya cuma minum sama ngelap. Jago beliau. Lenso. Oh iya, kalau di Maluku tuh lenso. Pakai tarian lenso. Tapi kalau orang kampung wajar lah nggak pakai sapu tangan.
Kenapa? Karena dia langsung bercucuran di tanah air, bro. Asik. Rusak. Entah dari mana-mana lah dia ambil ini. Oke. Mencoba mencari-cari bayangan fakta aja tadi sebenarnya. Cuman gak nemu kayaknya. Next. Daripada semakin bahaya kita ini. Aduh. Narji. Aduh, nah. Aku sih langsung kayak ini. Opa dulu lah. Iya, Opa dulu. Komedian yang jadi ini, Opa. Tahu lah. Seniman juga nih, Opa. Komedian seniman yang jadi calon DPR RI dari Jawa Tengah. Dari Dapil berapa tuh? Dapil berapa? Jateng 5 kalau nggak salah. Wis. Pekalongan dan kawan-kawan. Mau kau bilang nyoblos dong aja. Gak mau gak. Orang gak dibayar kita. Kalau dibayar boleh ya. Iya. Ini endorse gratis ya ilah. Gimana Opa tanggapannya? Sempurna. Kenapa sempurna nih? Karena politik Indonesia tuh lucu. Jadi perlu orang-orang lucu masuk di tempatnya. Biar makin lucu ya. Biar makin sempurna. biar makin lucu. Biar makin sempurna kelucuan ini kan. Aduh. Abang apa? Saya. Jangan bilang nama grupnya. Aku udah tahu itu di arah itu. Guru maksudnya. Jagur. Guru. Tapi nggak bisa dibilang guru sih beliau nih. Ya keguruan sih mereka. Calon guru kan. Saya bilang beliau ini beruntung. Kenapa beruntung? Apakah ini tidak dilakukan dengan berbagai usaha? Bukan bro. Soalnya kalau dia kan guru nih, ya kan? Basicnya pendidikan guru. Kalau dia jadi guru kayaknya hidupnya agak susah. Nggak nyalek bilang. Tapi beliau ini harusnya sih orang tuh nggak ngeliat dia pelawak aja sih sebenarnya ya. Walaupun memang lucu banget nih orang gitu. Ya. Tapi ya sebenarnya dari segi pendidikan juga kualifikasi pendidikannya juga menurutku nggak main-main gitu. Nggak yang sembarangan lah gitu. Nggak sembarangan, nggak tiba-tiba dari mana terus tiba-tiba nyalek itu enggak lah. Kayak siapa bang? Ada banyak. Sebut dong. Misalkan siapa? Aldi Taher. Aldi Taher jangan-jangan satu lu bang. Emang satu sih. Terus gimana lu bilang entar? Rusak banget. Nggak tahu gitu. Kalau Aldi Taher tuh ini tadi yang aku bilang pakai apa? Kabel telanjang bros. Kalau itu nggak kabel telanjang itu bang, kabel putus itu. Udah nggak connect lagi di dalam pikiran. Tapi kita butuh yang kayak begitu. Kabel putus? Bukan yang kayak Aldi Taher itu. Ya unik. Untuk menyemarakkan aja, bukan untuk jadi pejabat bang. Bukan, biar makin sempurna tuh. Gak percaya. Coba aja. Gak mau gue coba. Kalau aku juragan. Bila ini juragan kos-kosan di Pamulang. Kos-kosan. Iya. Mungkin di daerah Ciputat Pamulang sana banyak kos-kosan. Dia juragan kos-kosan setelah nggak aktif di TV. Jadi punya kontrakan kos-kosan gitu. Makanya bisa nyalek. Karena pamor gak terlalu tinggi lagi. Iya. Ya kalau pamor lu gak tinggi-tinggi amat, lu punya modal apa untuk nyalek? Jentikan jari maksudnya. Bukan apa. Ya keberuntungan tadi. Oh iya. Bukan duit. Kos-kosan itu bahaya. Oh kenapa? Apa? Semakin banyak orang indekos di atas tanah airnya sendiri. Kritik masuk. Satu poin. Oke, next. Masih ada? Oke, sudah habis. Seru ya. Bicara sama banyak fakta yang apa ya, yang kita kaget dengarnya. Kayak tadi, aku paling kaget tuh yang lagu Bento ditulis di apa? Suara Pembaruan tadi. Suara Pembaruan. Baru yang kedua, Franky Sahilatua. Suara dari kemiskinan adalah hutang dari Opa Franky Sahilatua kepada Opa Rudi. Sehingga beliau menyanyikan itu sebelum itu direkam. Bahkan sebelum rilis ya. Sebelum rilis. Dan bagiku itu adalah salah satu, mungkin satu-satunya bagiku, lagu paling magis yang diciptakan dari Timur. Paling magis tuh lagu tuh. Walaupun aku suka Sio Mama. Sio Mama itu menyayat hati juga gitu ya. Tapi bagiku ini Timur banget nih lagu gitu. Walaupun ada beberapa lagu yang ditulis Franky menjelang ajal itu. Aku Papua juga. Aku Papua. Iya. Oh itu dia juga yang nulis apa? Franky yang bikin. Oh, oke.
ya rangkaian terakhir. Dulu dia kan romantis sekali, bicara angin dan burung-burung, ya kan, pagi gunung. Ya kan. Tapi kemudian dia mengalami perkembangan dari romantis ke kritis sampai tajam sekali. Dimulai dari Pancasila Rumah Kita. Ya. Pancasila rumah. Bikin nyanyi nama kakak Glenn juga tuh. Dia ada kemana-mana bikin agak roadshow Pancasila Rumah Kita dan Garin Nugroho kan. Oh iya, Garin Nugroho tahu. Lalu kemudian Aku Papua, sehingga orang Papua itu semakin merasa Indonesia, semakin bangga dengan hitamnya dan keritingnya yang selalu dihina-hina itu. Mereka menyanyikan hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Wih, merinding juga tuh gue denger lagu itu. Orang Papua makin menonjolkan keritingnya dengan bangga. Makin bangga dia Pak. Itulah bahayanya sebuah lagu, dia akan bisa. Nah, terus jadi senjata. Ada lagi lagu Anak Tiri Republik. Nah, ini yang mana nih? Judulnya udah bahaya sekali loh. Anak Tiri Republik. Nah, dia juga bikin Ewada. Dia bicara tentang ketidakadilan. Dia juga menyanyi tentang Tibo yang dihukum mati. Oh iya benar. Ada lagu yang hanya direkam untuk kepentingan advokasi, tidak untuk kepentingan untuk komersil. Ya, banyak lagu yang dia bikin di akhir hayat. Tapi ada satu lagu Maluku dulu, ini closing lah ya, maksudnya lagu terakhir lah ya. Berarti kita closing dengan nyanyi nih? Jangan lah Bang, aku gak tahu lagunya Bang. Aku cuma pengen nanya ke Opa apa definisi lagu ini gitu. Jadi ada satu lagu yang dinyanyikan Glenn Fredly, dia ada satu tayangan di Kompas. Lagu yang terlarang katanya zaman dulu. Lagu asli Maluku, bahasa pakai Maluku, tapi dilarang oleh pemerintah untuk dinyanyikan karena berbau separatis. Gimana tuh lagunya? Hena masawaya letehuni muau jurita sibea salane kotikau. Jadi ini cerita tentang dahulu kala kampung kami itu di sini. Tetapi kemudian kami berpindah ke tempat yang ini. Kami tinggalkan kampung itu sambil meremas biji-biji tasbih. Dan kami bahkan meninggalkan masjid kami. Cerita tentang sebuah kampung yang tadinya Muslim, kemudian mereka pergi meninggalkan kampung halamannya. Nah, ini ada banyak versinya. Jadi itu judulnya Hena Masawaya, lagu yang sama, orang-orang yang berbeda. Mereka kemudian mengubah liriknya sesuai dengan keadaan mereka. Jadi Hena Masawaya ada lagu Hena Masa Ite, ada Hena Masa Ami. Nah, kenapa beda-beda begitu? Karena mereka menceritakan sesuai keadaan-keadaan mereka di tempat yang baru. Gitu. Nah, khusus untuk Hena Masawaya itu selama 3 tahun dia pernah menjadi lagu kebangsaan Republik Maluku Selatan itu. Tetapi kemudian karena lagu itu sendiri orang-orang tidak mengerti ini liriknya tentang apa. Lalu terlalu khas satu entitas tertentu di Maluku Tengah, sehingga RMS sendiri kemudian mengganti lagu kebangsaannya. Mereka mengganti dengan Maluku Tanah Airku. Maluku tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, inilah lagu kebangsaan RMS. RMS jadinya ya. Mereka mengganti Hena Masawaya. Lucunya setelah mereka mengganti Hena Masawaya, lagu Hena Masawaya masih tetap dikait-kaitkan dengan RMS. Iya, dilarang kan? Dan dilarang. Tapi sebenarnya lagu itu sudah ada sebelum ada RMS. Gitu. Benar. Itu yang dibilang sama, jadi menangis dia menyanyi itu. Glenn Fredly itu menangis di dalam hutan. Dia dengar suara-suara burung. Jadi mereka kan lagi mendaki hutan. Terus mereka lagi start di satu spot. Terus dia pegang gitar. Dia nyanyi ini sambil menangis. Lagu ini sangat magis dia bilang. Lagu ini lagu terlarang dahulunya. Kami dilarang untuk menyanyikan ini. Opa Rudi tadi yang sampai berkaca-kaca loh matanya. Bagus tuh lagu. Jadi teman-teman ada satu fakta keren fakta tuh. Karena ada orang-orang itu meninggalkan kampung halamannya pergi ke
tanah yang baru akibat bisa saja karena penyakit, bisa saja karena perang. Iya. Atau dipaksa. Cuman banyak kampung-kampung Maluku itu adanya di gunung. Iya. Kemudian ya Belanda mau naik ke gunung berbahaya kan. Iya. Mereka bikin aturan harus kampung-kampung harus turun di pantai. Penjajahan ini. Ya mana ditarik pajak kan mesti ke sana belum tentu bisa pulang. Jadi lebih baik. Yang dikumpulkan ini rampok lagi. Disikat tambah lagi. Oke, begitu Pak. Terima kasih banyak. Pak Rudi, terima kasih banyak sudah mau datang. Sama-sama, terima bicara kasih. dengan kita. Cerita-cerita banyak tadi insight. Aduh, sastra itu memang gila. Itu adalah apa tadi? Ibu kandung. Apa? Ibu kandung dari negara Republik Indonesia. Indonesia. Jadi itulah teman-teman banyak insight hari ini kita dapat dari Opa Rudi. Kita perlu bagi saya hari ini pemuda itu yang kekurangannya adalah referensi. Pemuda hari ini kurang referensi. Sehingga bagi saya pemuda hari ini tidak beragam. Ketidakberagaman inilah tidak memunculkan dialektika. Tidak memunculkan dialektika pada akhirnya berakibat tidak ada kebaruan. Jadi kita hanya sebagai pasar, market dari kebaruan-kebaruan yang diciptakan oleh Barat. Kenapa Indonesia tidak mampu? Karena apa? Karena kita nggak punya referensi yang berbeda. Karena nggak berani berbeda, nggak berani berpikir berbeda, nggak berani melakukan hal yang dia sukai, apa yang dia cintai, karena takut dengan keadaan, takut dengan mimpi, takut dengan industri. Sehingga bagi saya seperti Opa Rudi ini perlu terus kita ajak diskusi, perlu banyak insight kepada generasi-generasi, apalagi Gen Z. Gen Z ini kan katanya akan menggantikan masa-masa ini di 2045 mendatang, Indonesia emas. Oh iya. Mereka perlu banyak referensi. Betul. Atau orang muda membuat referensi, menulis. Berani menulis. Karena selama ini menulis hanya berapa karakter status. Caption. Nah, kasih panjang narasi. Kasih panjang sadiki ya. Oke, itu dia tadi begitu. Terima kasih Pak Rudi sudah mau datang. Nanti kita akan diskusi-diskusi lagi. Selalu sukses dimanapun berada. Bahagia selalu. Amin. Dan tetap berjuang untuk meningkatkan literasi anak-anak di Belajar Maluku. bersama. Belajar bersama, bukan mendidik ya. Belajar bersama, mendampingi. Sama-sama anak-anak Maluku di Maluku sana. Salam juga untuk teman-teman di sana. Kapan-kapan kita ke sana lah ya. Kalau abang ngajak sih aku mau. Berarti aku yang ngongkosin dong. Kan itu tujuannya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih teman. Terima kasih, hormat semuanya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Tabea. Tabea.